فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما بعد. Ikhwanul kiram wa akhwatul karimat, kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya dari Hajrul Mubtadi, memboikot ahlul bid'ah, sebuah materi akidah atau manhaj, sebuah yang telah kita ambil dari muqaddimah buku ini yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. 3 hadis yang kita baca pada pertemuan malam sebelumnya secara berturut-turut, hadis yang ketiga, keempat, dan kelima. Yang keempat kita petik pelajaran di dalamnya. Nabi SAW memberikan peringatan akan sekelompok kaum yang mana ciri-ciri mereka adalah mengambil landasan hukum dari dalil-dalil yang mutasyabih. Ini adalah ciri-ciri ahlul batil. Hadis yang kedua, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pun memberikan peringatan kepada orang yang melakukan perkara baru, kebid'ahan di terkhususnya kota Madinah, dan juga orang yang melindungi pelaku kebid'ahan, mendapatkan ancaman untuk mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan manusia seterusnya. Pendalilan yang ketiga yang kita ambil juga pada pertemuan malam sebelumnya, lagi Nabi SAW memberikan peringatan tentang sekelompok kaum yang bergaul mesra dengan para pemimpin yang zalim dan bertindak semena-mena, membenarkan kedustaan mereka, menolong dan membela kezaliman mereka. Diberikan peringatan bahwasanya mereka bukan bagian daripada Nabi SAW dan tidak akan sampai ke telaga beliau. Pertemuan malam ini kita akan ambil hadis berikutnya, hadis yang ke-6 kita baca. Kata penulis Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, as-sadis yang ke-6, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadisnya Ibnu Mas'ud, nanti akan datang redaksinya dari Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah ta'ala fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab." Hawariyun wa ashabun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita artikan dulu, tak satu nabi pun yang Allah Ta'ala mengutusnya ke satu umat, tak satu nabi pun yang Allah Ta'ala mengutusnya pada satu umat sebelumku, kecuali ada dari kalangan umatnya hawariyun, kecuali ada dari masing-masing nabi tersebut sekelompok orang namanya hawari. Hawari artinya adalah pembela, penolong, pembantu yang melanjutkan perjuangan. Wa ashab, dan sahabat-sahabat dekat. Masing-masing nabi memiliki ini. Memiliki hawari, yang pembela dan penolong, memiliki ashab, sahabat-sahabat karib atau dekat. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Ciri-ciri dari hawari atau ashab, sahabat-sahabat para nabi tersebut,
Mereka mengamalkan sunnahnya dan mengikuti arahannya. Akan dikatakan pembela dan penolong para nabi apabila ini dia mengamalkan sunnah dan mengikuti arahan nabi tersebut. Mereka mengamalkan sunnahnya, sunnah nabi, dan mengikuti arahannya. Tsumma innahu takhallafa min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian muncul generasi berikut, artinya sepeninggal nabi tersebut. Datang pada generasi setelahnya, khulufun, para penerus. Hanya saja mereka memiliki ciri yang ternyata negatif. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan apa yang mereka tidak perbuat, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa yang tidak mereka perintahkan. Kata sederhananya, lisannya menyelisihi hatinya. Perbuatannya menyelisihi lisannya. Kontradiktif antara amalan dan perkataan. Ternyata seperti ini adalah ternyata ciri-ciri ahlul batil. Apabila ada di kalangan ahlus sunnah yang mengamalkan hal yang sama, mengucapkan tapi tidak diamalkan, atau memerintahkan tapi dia tidak sendiri mengamalkan, berarti dia mencontoh dan mengikuti ahlul batil. Lanjut hadisnya, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min, wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin." Oleh karena itu, barang siapa yang memerangi mereka dengan kekuatan, dengan tangan kalau sanggup, maka dia adalah mukmin. Dia adalah orang yang beriman. Barang siapa yang mengingkari, memerangi, menjihadi kelompok akhir zaman tersebut dengan sifat yang telah kita baca, mengingkari dengan kekuatan, berarti dia adalah mukmin. Dan barang siapa yang mengingkari mereka dengan lisan, menerangkan tentang kesalahan, kekeliruan, atau paling minimnya dinasihati, maka dia adalah mukmin. Dan barang siapa yang mengingkari mereka dengan hati, dan ini bentuk pengingkaran yang paling ringan, paling kecil, ketika tidak mampu dua jenis pengingkaran yang sebelumnya, mengingkari dengan kekuatan, tidak mampu, mungkin kekuatan mereka lebih besar, dia berpindah ke pengingkaran dengan lisan, dinasihati, menjelaskan tentang kesalahan dan kekeliruan mereka. Tidak mampu lagi, mungkin akan timbul fitnah yang lebih besar. Paling minimnya adalah mengingkari dengan hati, dibenci. Hati membenci, tidak suka, tidak setuju. Ini pun termasuk orang mukmin. Faman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Masih ada keimanan dalam dadanya. Hanya saja tingkatan keimanan ini adalah tingkatan keimanan yang rendah. Mereka disebut keimanan bertingkat-tingkat. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Dan di balik itu tidak ada lagi keimanan yang tersisa sebesar biji. Kalau tingkatan pengingkaran keimanan dengan hati sudah tidak ada, berarti keimanan di dalam dadanya tidak ada. Menunjukkan bahwasanya yang namanya keimanan sangat berkaitan erat dengan mengingkari kemungkaran. Barang siapa yang mampu beriman, wajib bagi dia untuk mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Di sini pun barang siapa yang mampu untuk mengingkari dengan tangan, artinya dengan kekuatan, tapi dia mengingkari dengan lisan, berarti keimanannya kurang. Karena sebenarnya dia mampu pada tingkatan tertinggi. Dia mampu untuk menasihati dengan lisan, tapi dia hanya mengingkari dengan hati, diam, orang yang melakukan kemungkaran di depan mata dia. Menunjukkan juga bahwasanya keimanannya lemah.
Titik sampai di sini hadisnya, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, redaksi hadisnya rawahu Muslim, hadisnya riwayat Imam Muslim. Dari sisi mana pendalilan sang penulis membawakan hadis ini berkaitan dengan penyebutan dalil-dalil bentuk hajar atau boikot dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beberapa hal. Pertama adalah celaan kelompok seperti ini. Dicela. Nah, akan datang sekelompok kaum yang mana lisan mereka menyelisih perbuatan mereka. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan suatu amalan, perbuatan, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Kata Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa garangan kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengamalkannya? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab? Afala ta'qilun? Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian memerintahkan orang lain untuk melakukan amalan perbuatan kebaikan, kalian sendiri tidak mengamalkan amalan perbuatan kebaikan tersebut padahal mampu? Lain halnya kalau tidak mampu, ada udzur syar'i yang menghalangi. Tapi kalau mampu, kemudian dia menganjurkan, dia sendiri tidak melakukan. Nah, wa antum tatluna kitab, padahal kalian sendiri membaca kitab, kalian memiliki pondasi ilmu akan hal tersebut, kalian mengetahui tentang kandungan makna dari kitab. Allah Subhanahu wa taala cela dengan begitu halusnya, afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Ya, artinya orang seperti itu tidak memiliki akal. Ini yang pertama, celaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai sisi pendalilan sang penulis dalam bentuk hajar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sisi pendalilan yang kedua dari hadis ini juga, barakallahu fikum jami'an, bahwa ahlul batil yang disebutkan di sini, yang disebutkan sifat mereka dalam hadis ini, perlu untuk diingkari. Kita katakan perlu, karena Nabi SAW yang mengatakan sendiri, mengingkari ahlul batil adalah ciri-ciri pemikul al-haq. Dan sesuai kemampuan. Kalau begitu muncul pertanyaan, apa hukumnya mengingkari kemungkaran? Jawabannya hukumnya wajib. Artinya siapa yang tidak tegak dengan satu amalan ini, dia melanggar kewajiban. Perhatikan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuknya perintah. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, dengan lafaz ro'a, mata kepala dia melihat. Nah, mata kepala dia melihat. Dia mampu. Falyughayyirhu biyadi, maka ingkarilah dengan tangan, ungkapan tentang kekuatan. Faman lam yastati fabi lisanihi. Barang siapa yang tidak mampu, ketika melihat kemungkaran tidak mampu untuk mengingkari dengan kekuatan, mungkin karena orang tersebut kekuatannya lebih besar daripada kita. Paling minimnya adalah mengingkari dengan lisan, dinasihati, ditegur, dikritik. Wa man lam yastati' fa biqalbihi, yang tidak lagi mampu mengingkari dengan lisan, tidak mampu menasihati, mungkin karena orang itu lebih pandai bersilat lidah. Paling minimnya adalah mengingkari dengan hati. Namun ada celaan pada tingkatan ketiga dari tiga tingkatan yang Nabi SAW menyebutkan tentang tahapan pengingkaran terhadap kemungkaran. Pada akhir hadis kata Nabi SAW, wadzalika ad'aful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Kalau mengingkari hanya dengan hati saja, tidak sanggup dengan lisan, tidak sanggup dengan kekuatan tangan, berarti orang tersebut imannya lemah. Artinya apa? Mengingkari dengan lisan menunjukkan tentang orang tersebut imannya tinggi. Mengingkari dengan kekuatan atau dengan tangan menunjukkan bahwasanya orang tersebut keimanannya tinggi.
Jadi barakallahu fikum jami'an, kita semuanya butuh untuk meningkatkan keimanan kita. Mau tingkatan keimanan kita bertambah, ingkari kemungkaran. Jangan menyepelekan akan hal tersebut. Tasarruf dari kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman kita sempurna. Nah, ada di hadapan mata kita kemungkaran, ingkari dan jangan diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis ini kita katakan tadi, Syekh Bakar Abu Zaid sengaja membawakannya. Sisi pendalilan kedua bahwa bentuk hajar atau boikot dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlul batil adalah dengan cara diingkari dan jangan diam. Datang asar yang indah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, meskipun sebagian mereka mengatakan dari sisi sanad lemah, maknanya tepat. Apabila ahlul haq diam akan kebatilan, seperti ini bunyinya. Apabila ahlul haq diam akan kebatilan, maka ahlul batil akan terus berkoar-koar dengan kebatilan mereka. Ahlul ma'asi kalau tidak ditegur, dia akan leluasa mengamalkan kemaksiatan dia terus-menerus. Makanya butuh pengingkaran. Dan tadi kita katakan hukumnya adalah wajib. Kita akan mengupas sedikit beberapa menit terakhir dari hadis yang agung ini, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Hadis yang lain kita akhirkan pada lain waktu. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya masing-masing nabi memiliki hawari. Nabi siapapun dia, di zaman manapun dia diutus, al-muhim dia memiliki hawari. Dan arti dari hawari adalah ansor, penolong. Sebagaimana perkataan Nabi Isa alaihissalam. Atau ajakan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jadilah kalian pembela-pembela Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Sebagaimana Nabi Isa putra Maryam berkata kepada hawari, siapakah yang mau menolong aku karena Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Hawari, orang-orang dekatnya Nabi Isa, mengaku bahwasanya kamilah penolong-penolong Allah. Dari sini barakallahu fikum jami'an, kita ambil pelajaran bahwasanya dakwah butuh ditolong. Meskipun dalil yang datang Allah yang akan membela dakwanya, hanya saja secara individu kita sebagai mukallaf yang dibebankan syariat butuh ambil andil, uluran tangan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala agar dakwah ini sampai kepada umat manusia. Wa illa tanpa penolong Allah Subhanahu wa taala bisa sampaikan dakwanya, hanya saja dari sisi sinilah mukallaf yang namanya yang dibebankan syariat. Nah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala siapa di antara mereka yang jujur bahwa dia adalah pembela Allah. Allah Subhanahu wa taala jamin akan hal tersebut bahwasanya dakwanya dia sendiri yang menjaga. Kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Qur'an, agama Islam, syariat. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan menjaganya. Allah yang menjamin agama ini terjaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala celah sebagian sahabat yang tidak mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyya itsnaini id huma fil ghar, id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian tidak mau menolong dia, khitabnya kepada kaum mukminin yang ada di zaman tersebut, ini para sahabat. Wahai sahabat, kalau seandainya kalian tidak mau menolong dia, tidak mau menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahu Allah, sungguh Allah telah menolong dia. Kapan itu? Id akhrajahu alladziina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusir dia keluar dari kota Makkah. Tsaniyasnain, hanya ada dua orang. Siapa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Abu Bakar. Sedangkan dikejar oleh seluruh kabilah Quraisy. Teori di atas kertas, dua orang akan diserang oleh satu kota besar, Mekah. Tentunya nggak akan menang. Tapi perhatikan pembelaan Allah Subhanahu wa taala turun kepada siapa? Yang hanya dua orang tadi.
Idh yaqulu li sahibihi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan hati Abu Bakar ketika dalam kisah tentang asbab nuzul ayat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar masuk ke dalam goa bersembunyi. Kemudian kepala mereka, yang di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, sejajar dengan kaki-kaki orang yang mengejar mereka. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, law ra'a ahaduhum ma tahta qadamai la ra'auna." Wahai Rasulullah, seandainya pandangan mata mereka tujukan kepada telapak kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita. Apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih hati, Allah bersama kita. Nah, Allah pihak ketiga pada peristiwa tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya seandainya pun kalian tidak menolong dia, hanya ada satu orang di situ, tapi Allah Subhanahu wa taala menolong dan membebaskan dari kejaran. Butuh yang namanya pembela dakwah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menuntut hal tersebut dari para sahabat. Pada periode Mekah, beliau mengutarakan kepada kaum muslimin, "Ya ayuhan nas, man ya'wini fa uballighu risalata rabbi wa lahul jannah." Wahai segenap umat manusia, siapa yang mau menolong aku agar aku menyampaikan risalah dari Allah, maka ganjaran dia adalah surga. Beliau minta kepada umat manusia untuk membantu beliau, menolong beliau, terlaksananya pembebanan risalah dari Allah di atas pundak beliau. Dakwah butuh ditolong, dakwah butuh dibela. Dan barang siapa yang tidak membela dakwah Allah Subhanahu wa taala bukan tergolong khawari yang dimaksud dalam hadis ini. Khawari, para pembela dan penolong agama Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki ciri-ciri, memiliki sifat-sifat, memiliki karakteristik. Ada dua hal yang disebutkan di sini. Apa ciri-ciri mereka? Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Mengamalkan sunnah. Sunnah di sini secara umum ini adalah etoriko, metode hidup yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan secara umum Nabi seluruhnya mengamalkan apa yang mereka jadikan sebagai metode hidup mereka. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan meneladani arahan dari Nabi tersebut. Kalau seseorang mengaku dia adalah pembela agama Allah, namun ternyata bermaksiat, namun ternyata menyelisihi Nabi, orang tersebut tidak dikatakan hawari, tidak dikatakan pembela dan penolong Nabi. Maka menyelisihi para Nabi adalah kecelakaan. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Sesungguhnya saja celakanya umat-umat terdahulu karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Menyelisihi nabi adalah sumber kecelakaan. Kemudian menyelisihi nabi terancam dengan tidak akan pernah masuk ke dalam surga, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin siapapun yang menisbahkan diri kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin untuk masuk surga. Dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Beliau sendiri yang mengatakan hal tersebut. Setiap orang yang menisbatkan diri kepada umatku mendapat jaminan untuk masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma ya'ba, wahai Rasul, siapa yang enggan?" Ternyata ada orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Beliau melanjutkan, kata beliau, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia yang enggan. Ternyata kunci untuk masuk surga adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan menyelisihi beliau. Poin terakhir dari pelajaran yang singkat pada malam hari ini sebelum kita tutup, barakallahu fikum, bahwa kebatilan ada tanda-tandanya, ahlul batil juga ada alamat dan ciri-ciri mereka. Di antaranya adalah mereka mengucapkan apa yang mereka tidak perbuat. Artinya lisan mereka menyelisihi perbuatan mereka. Dan ini termasuk ciri-ciri dari ahlul batil. Anda sendiri mengetahui bahwasanya sebagian orang mengatakan bahwasanya aku ahlus sunnah, ternyata yang dia amalkan adalah kebid'ahan. Dia mengaku bahwasanya taat kepada Rasul, ternyata dia menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri-ciri ahlul batil.
Kalau ada dari kalangan ahlus sunnah yang mengamalkan amalan yang sama, berarti dia mencontoh ahlul batin, bukan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam yang sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari yang berbarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu